Ladies and gentlemen, selamat datang di channel Daftar Film. Di sini saya mau membahas film yang berjudul Kakek Gurui. Film ini menceritakan di sebuah sekolah swasta. Sekilas tidak ada bedanya dengan sekolah lain. Namun, di sisi lain di sekolah ini memiliki tradisi yang unik, yaitu berjudi. Gak usah banyak lama, yuk kita langsung ke dalam alur ceritanya. Di sekolah ini, nilai akademi atau olahraga tidak penting sama sekali. Selain itu, ada sistem perjudian di sekolah ini. Semua siswa yang kalah dan tidak bisa membayar hutang akan ditempatkan di kasta paling rendah atau bisa disebut hewan peliharaan. Jika laki-laki akan disebut poci dan untuk wanita disebut maiki. Lalu diperlakukan seenaknya layaknya hewan peliharaan. Bila bisa membayar semua hutang atau melawan anggota OSIS dengan cara pertandingan resmi. Di sini kita diperlihatkan pertandingan judi antara Sujui melawan Sao Tome Mari. Mari adalah siswi yang sangat menyukai judi. Kemudian, di sini Sujui pun kalah melawan Mari. Dan akhirnya Sujui pun menjadi poci. Lalu diperlakukan seenaknya, seperti hewan peliharaan. Scene pun berlanjut dan datanglah seorang murid cantik bernama Jabami Yumeko. Di sini, Jabami Yumeko adalah murid pindahan. Lalu, si Jui pun mengantar keliling sekolah kepada Yumeko. Tak lama, Yumeko melihat kalung yang digunakan Sujui. Seperti yang terlihat di sini, Yumeko sudah mengetahui peraturan sekolah di sini. Dan karena itu, alasan Yumeko masuk ke sekolah ini. Lalu, Mari menantang Yumeko untuk berjudi. Tanpa panjang pikir, Yumeko menerima tantangan tersebut dengan senang hati. Permainan yang akan dimainkan adalah suit, batu, gunting, kertas. Namun di sini bukan suit biasa, melainkan permainan ini di mana para murid kelas yang sudah menggambar masing-masing, lalu semuanya itu akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Setelah itu, Yumeko dan Mari akan mengambil masing-masing 3 kartu dari kotak tersebut. Setelah permainan dimulai, babak pertama dimenangkan oleh Yumeko. Lalu, babak kedua pun kembali dimulai dan dimenangkan oleh Mari. Di babak selanjutnya, kemenangan untuk Yumeko lagi. Setelah ronde keempat dan 5, di sini Yumeko mengalami kekalahan yang membuat Yumeko kehilangan banyak uang. Pada babak terakhir, Yumeko memutuskan bertaruh uang sebanyak 10 juta yen. Meskipun dicurangi, Yumeko tetap bisa mengalahkan Mari di permainan. Di babak ini, Yumeko mengetahui kelicikan yang dilakukan Mari. Setelah kekalahannya, kini Mari berhutang 10 juta yen kepada Yumeko. Di sini kita tahu bahwa Yumeko bukan gadis cantik biasa. Yumeko dapat mengetahui lawan mainnya bila berbuat curang. Kecurangan Mari adalah menguasai kelas untuk manipulasi kartu. Setelah permainan selesai, Mari pun berakhir menjadi maiki. Keesokan harinya, di meja Mari penuh dengan coretan dan Yumeko menghampiri Mari. Namun, di sini Mari yang tidak terima menyalahkan Yumeko. Mari menarik kalung yang ada di leher Sujui dan pergi. Di sisi lain, para anggota OSIS mengetahui bahwa siswi yang bernama Sumeragi Itsuki akan berjudi dengan Yumeko. Selanjutnya, kita diperlihatkan Sujui yang sedang mengobrol dengan Yumeko tentang tradisi di sekolah Hyakou bahwa kemampuan judi adalah segalanya. Namun, Yumeko malah senang kegirangan yang membuat Sujui bingung dan terheran-heran. Malah tambah senang yang membuat Sujui gemes. Tak lama kemudian, datanglah siswi yang bernama Sumeragi Itsuki dan menyapa Yumeko. Namun, di sini Sujui memberitahu bahwa dia adalah anggota OSIS. Lalu, Yumeko pun menghampiri dan menyapa balik. Namun, Sumeragi malah mengajak Yumeko berjudi bersamanya. Dan di sini, Yumeko menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Lalu, saat sedang berjalan dengan Sujui, mereka melihat Sumeragi yang sedang membagikan sebuah kartu. Tak lama, Sumeragi pun berbicara kepada mereka berdua dan memuji kemampuan berjudi Yumeko. Lalu, mereka pun membahas perjudian yang akan mereka mainkan, yaitu konsentrasi ganda. Namun, di sini Sumeragi memasang taruhan sebesar 20 juta yen. Yumeko pun berkata bahwa dia tidak mempunyai uang sebesar itu. Lalu, Sumeragi menawarkan pinjaman sebesar 20 juta yen kepada Yumeko.
Dan mereka pun sepakat dengan semua itu. Sujui pun merasa heran kepada Yumeko. Sebagai penjelasan, konsentrasi ganda adalah permainan yang dimana akan menggunakan dua dek dari dua kartu judi. Kedua dek kartu tersebut akan diacak dan ditutupi di atas meja, dan tugas mereka adalah mencocokkan kartu yang satu dengan lainnya. Permainan pun dimulai, dan disaksikan hampir semua murid sekolah. Langkah awal, Yumeko berhasil mencocokkan gambar tersebut. Begitu juga dengan Sumeragi yang berhasil mencocokkan, dan tidak mau kalah dari Yumeko. Kemudian, di ronde pertama dimenangkan Sumeragi. Karena Yumeko kalah, ia pun harus membayar kepada Sumeragi sebesar 20 juta yen. Terlihat di sini bahwa Yumeko tidak bisa membayar sebanyak itu. Lalu, Yumeko mengusulkan perjudian lagi agar mampu membayar. Sumeragi pun terkejut mendengar usulan tersebut. Namun di sini, taruhan selanjutnya adalah kuku dari Yumeko. Hal ini dikarenakan Sumeragi sama sekali tidak membutuhkan uang. Namun, ia memiliki hobi yang terbilang ngeri-ngeri sedap, yaitu mengoleksi kuku-kuku asli dari seseorang. Dan Yumeko akhirnya menerima tantangan tersebut. Di pertandingan ini, Yumeko terlihat serius karena Yumeko pun menyukai taruhan itu. Sebelum permainan dimulai, Yumeko membongkar kecurangannya yang dilakukan Sumeragi. Yumeko pun berkata, permainan yang dilakukan dengan kecurangan itu sangat membosankan. Dan Yumeko pun langsung mencocokkan semua kartu tersebut. Hal itu dikarenakan semua kartu-kartu tersebut memiliki simbol-simbol yang diketahui Sumeragi. Lantas, Sumeragi pun terkejut dan takut kepada Yumeko. Dengan kemenangan di ronde kedua, maka semua hutang yang dimiliki oleh Yumeko telah terbayar lunas. Di sini, Yumeko berbicara kepada Sumeragi agar tidak mengulangi kecurangannya lagi. Di hari berikutnya, di mana Mari melakukan perjudian lagi melawan salah satu anggota OSIS, dan anggota OSIS tersebut bernama Nishino Toin. Mari melakukan ini karena untuk mendapatkan uang dan membayar hutang yang ia punya. Namun, bukan hal mudah untuk melawan anggota OSIS. Karena pada akhirnya, Mari kalah telak melawan Nishino Toin. Hal itu malah menambah hutangnya berkali lipat. Di sini, terlihat Yumeko dan Sujui sempat melihat permainan mereka berdua. Tak lama kemudian, Nishino Toin menantang Yumeko untuk berjudi dengannya. Tentu saja, Yumeko pun menerima tantangan tersebut. Permainan yang akan mereka mainkan adalah Life and Death, di mana permainan tersebut terdapat bandar yang akan memulai permainan. Permainan yang akan mereka mainkan adalah Life and Death, di mana nantinya pisau tersebut akan menancap di tempat yang sudah disediakan. Tugas para pemain adalah menebak pisau mana yang akan menancap pada salah satu tempat tersebut. Dan pisau tersebut akan dinyatakan hidup dan mati. Dan saat pisau mengarah ke atas, maka pemain tersebut dinyatakan berhasil. Begitupun sebaliknya, bila pisau tersebut mengarah ke bawah, maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Di permainan ini, mereka bertaruh uang sebesar 40 juta yen. Dan jika kalah, mereka akan berhutang 3 kali lipat dari jumlah taruhan. Mantap gak tuh? Dan permainan pun dimulai. Pada awalnya, permainan ini berjalan baik. Namun saat di tengah permainan, Yumeko mengetahui bahwa Nishino Toin melakukan kecurangan. Di sini terlihat Yumeko membongkar kecurangan yang sudah dilakukan Nishino Toin, yaitu bandar yang bersekongkol dengan Nishino Toin untuk membuatnya menang dengan cara membuat pisau tersebut tertancap tepat seperti tebakan Nishino Toin, dengan cara menempelkan magnet di tangannya. Namun kecurangan itu tak akan sepenuhnya berhasil, karena pisau itu bisa berbalik kepadanya. Nishino Toin sangat kaget saat melihat Yumeko mengetahui kecurangannya. Dan ditambah lagi dengan taruhan yang dilakukan dengan Yumeko sekarang. Kemenangannya akan memperoleh 2 miliar yen. Setelah itu, terlihat bahwa tujuan Nishino Toin menjadi anggota OSIS adalah membuat klub kesenian yang ia jalankan akan tetap berlanjut. Setelah mengetahui hal tersebut, Nishino Toin lantas tak ingin membuka tempat pisau tersebut. Tak lama kemudian, wakil ketos pun datang dan meminta permainan itu untuk tetap dilanjutkan.
Setelah tempat itu dibuka, betapa terkejutnya Nishino Toin melihat salah satu pisau yang menancap dan mengarah ke atas tempat tersebut adalah tebakan dari Nishino Toin yang membuatnya menang. Namun, di sini terlihat Yumeko mengetahui ada orang lain yang sudah melakukan kecurangan lagi. Namun, ketua OSIS tak menghiraukan apa yang dikatakan Yumeko. Pada akhirnya, Yumeko ditetapkan menjadi Maiki. Setelah permainan berakhir, Yumeko memberitahu Sujui bahwa permainan barusan telah dimanipulasi oleh seseorang. Namun, Yumeko sama sekali tidak menyesalinya, karena dia sangat senang berada di sekolah ini dan percaya bahwa ketua OSIS bisa menghiburnya suatu hari nanti. 私生徒会長とギャンブルしたい。 Terima kasih telah menonton video ini. Bertemu lagi di part yang kedua.